Halo, bertemu lagi dengan saya Victoriana Tatik dari SMK Tarakanita. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar, yaitu bagaimana mengelola dokumen transaksi. Pada video kali ini akan dibagi menjadi 3 part. Hari ini untuk video yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengidentifikasi dokumen transaksi dan jenis-jenis bukti transaksi. Oke, mengapa harus ada bukti transaksi dalam suatu pencatatan akuntansi? Pasti ada namanya bukti transaksi. Nah, mengapa harus ada bukti transaksi? Oke, setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi atau business paper. Tanpa adanya bukti transaksi, tidak boleh dilakukan pencatatan. Ini adalah catatan penting bagi seorang akuntan. Di sini kita belajar sebagai akuntan, yaitu bagaimana kita belajar membuat dokumen transaksi. Pada pembuatan dokumen transaksi itu harus real dan sesuai fakta dan kenyataan. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan yang mengakibatkan perubahan harta, hutang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, jenis-jenis bukti transaksi itu apa saja? Menurut sumbernya, bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bukti transaksi intern, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Selanjutnya, yang kedua, bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang berasal dari pihak luar perusahaan. Ini harus bisa dibedakan oleh seorang akuntan, mana yang termasuk bukti transaksi intern dan mana yang termasuk bukti transaksi intern. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis bukti transaksi. Baik, jenis-jenis bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Ada beberapa bukti transaksi, ada kwitansi, nota kontan, faktur, atau invoice, nota kredit, nota debit, bukti memorial, cek, dan biljet giro. Seorang akuntan harus dapat membedakan bukti transaksi ini dan harus dapat membuat dokumen transaksi. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen transaksi. Baik, yang pertama, kwitansi atau suskwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar. Tembusan atau suskwitansi bonggolnya disimpan oleh kita sebagai penerima. Untuk materai dibedakan menjadi dua. Ada materai 3.000 dan materai 6.000. Kapan kita menggunakan materai tersebut? Materai tersebut pada materai 3.000 yaitu untuk pencatatan transaksi yang nilai nominalnya 200 hingga 1 juta. Maka kita menggunakan materai 3.000. Nah, sedangkan untuk materai 6.000 yaitu digunakan untuk nominal atau pencatatan yang jumlah pembayarannya lebih dari 1 juta. Ini adalah gambar dari kwitansi. Contoh, bagaimana cara kita membuat kwitansi? Contohnya, pada tanggal 2 Agustus 2019, Rapi Taylor membeli benang jahit secara tunai seharga 300.000. Buatlah bukti transaksinya. Oke, teman-teman sudah mempunyai kwitansi. Kemudian ini adalah nomor bukti transaksi. Jika baru pertama kali menggunakan, maka kita menggunakan kode 001. Selanjutnya telah diterima. Kita menerima dari siapa? Dari Rapi Taylor. Kita masukkan. Berapa uang yang kita terima adalah 300.000 rupiah.
Oke. Untuk pembayaran apa? Untuk pembayaran pembelian benang jahit. Tulis dengan menggunakan huruf cetak. Kemudian jangan lupa nilai nominal di bawah 300.000. Kemudian tanda tangan, tanggal, dan nama. Jika ada materai atau cap perusahaan silakan dibubuhkan. Apabila tidak ada tanda tangan, materai atau cap perusahaan berarti itu adalah kwitansi kosong atau bodong. Next. Selanjutnya, untuk yang kedua, nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Oke, nota kontan ini sering digunakan oleh beberapa toko ya. Jika teman-teman belanja ke supermarket atau belanja membeli peralatan atau dan lainnya, pasti akan diberikan nota kontan oleh penjual. Nah, nota kontan itu yang asli berwarna putih, yang tembusannya biasanya berwarna merah atau kuning. Oke, bagaimana caranya membuat? Contohnya, pada tanggal 4 Oktober 2020, PT Sejahtera membeli perlengkapan jahit dari toko Bahagia secara tunai berupa 2 dus jarum jahit 150.000, 300.000 nominalnya, 4 dus 120.000, totalnya 480.000 dan 1 lusin resleting 125.000. 125.000 buatlah nota kontannya. Oke, kita sebagai penjual kita buat tanggalnya, transaksi pada saat kejadian. Untuk siapa kita buat? Ini nota kontannya. 015 adalah nomor transaksinya. NK adalah nota kontan, X itu adalah bulannya, ini tahunnya. Kita masukkan banyaknya, nama barang, harga, dan jumlah. Jumlahnya kita tulis. Ini jangan lupa dikasih seperti apa ya, garis gitu. Jangan lupa tanda tangan kita si penjual. Oke, baik. Selanjutnya, yang ketiga, faktur atau invoice. Apa sih yang dimaksud dengan faktur atau invoice? Adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang biasanya secara kredit. Bagi pihak yang membuat faktur disebut faktur penjualan. Nah, bukti penjualan barang dan jasa. Jadi kita sebagai penjual itu sebagai bukti kita menjual barang dan jasa. Selanjutnya, bagi pihak yang menerima faktur maka disebut faktur pembelian, yaitu bukti pembelian barang dan jasa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, pada tanggal 5 Oktober 2020, UD Sentosa Semarang menjual kepada toko Abadi dengan rincian sebagai berikut. 2 lemari Duko harga 2 juta, maka nominalnya totalnya 4 juta, 2 meja belajar 1.750.000, totalnya 3.500.000. Nah, kita harus membuat fakturnya. Dijual kepada tokonya. Kita kan menjual. Dijual kepada toko Abadi, maka kita masukkan dijual kepada toko Abadi. Tanggalnya, tanggal transaksi kejadian. Nomor faktur. Ketika baru pertama kali kita bisa menulis 01. F ini adalah tulisan faktur, X ini adalah bulan, dan ini adalah tahun. Karena tidak diketahui syarat pengiriman, maka kita strip. Syarat pembayaran. Kalau faktur adalah bukti penjualan secara kredit. Nah, maka N/30. Maksudnya pada saat pembayaran itu diberikan waktu 30 hari untuk pembayaran. Nah, ini adalah keterangannya kita masukkan. Yang kita jual tadi terbilang kita masukkan. Jangan lupa untuk mencantumkan nama tokonya, kemudian tanda tangan, dibubuhkan tanda tangan dan nama terang. Ini adalah contoh faktur. Selanjutnya, yang keempat adalah nota kredit atau kredit memorandum.
Nota kredit adalah bukti pembayaran bahwa akun debitur dikredit sejumlah tertentu karena hal tertentu. Nota kredit mengurangi saldo piutang yang dibuat oleh penjual. Dan misalnya, membeli kembali retur barang dari pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli dan salinannya disimpan untuk penjual. Ini adalah contoh gambar nota kredit. Bagaimana caranya membuat nota kredit? Kita lihat. Perhatikan teman-teman, untuk di atas sini ini adalah toko kita. Jadi ini adalah si tokonya, kepalanya. Jadi untuk kop surat ini adalah toko yang kita miliki. Nota kredit nomor berapa? NK adalah nota kredit, ini adalah bulannya dan ini adalah tahun. Ini tanggal transaksi. Dijual kepada siapa? Kita menjual kepada siapa? Silahkan kita tulis. Nah, kalimatnya, dengan ini kami telah mengkredit piutang saudara sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Satu, mesin jahit Singers karena rusak. Jadi karena rusak dia kembalikan. Nah, banyaknya satu, harganya 700.000, jumlahnya 700.000, terbilang 700.000 rupiah. Nah, ini adalah PD Widya karena dia yang mengkredit piutang, maka dia membuat ini untuk diserahkan kepada Louis Taylor. Seperti itu ya. Ini nota kredit. Nota kredit itu yang membuat penjual. Nota debit bukti pernyataan bahwa akun kreditur didebet karena hal-hal tertentu. Nota debit mengurangi utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan oleh pihak pembeli. Misalnya, pembebanan biaya atau dikirim kembali retur barang kepada penjual. Lembar asli diserahkan kepada penjual dan salinannya disimpan kepada pembeli. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembeli yang tadi. Pembelinya, jadi tokonya, kemudian dijual kepada siapa? Nah, dengan ini kami telah mendebet utang saudara. Kain Pamatek tidak sesuai dengan pesanan. Jadi kita kembalikan barang tersebut. Karena jadi pada intinya nota debit ini kita membeli barang. Tetapi ketika kita beli barangnya nggak sesuai dengan pesanan kita. Maka harus kita kembalikan. Nah, seperti ini. Jadi kita kembalikan. Kita kembalikan namanya retur. Nah, banyaknya satu buah harganya 800.000, jumlah harga 800.000. Terbilang 800.000 rupiah. Jangan lupa nota kredit, nota debit ini ya teman-teman, ini nota debit nomor. Diralat ini nota debit nomor 023 ND, nota debit tanggalnya. Oke, nama dan itu. Selanjutnya, bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi intern berupa memo atau catatan dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Jadi memo ini adalah untuk intern perusahaan, tidak digunakan untuk luar perusahaan atau ekstern. Ini adalah kop perusahaan kita. Nomornya, M itu adalah memo, X itu adalah bulan, bulan ini Desember, harusnya 12, 19 tanggalnya 18 Desember 2019. Dari siapa? Kepala bagian akuntansi untuk staf bagian penjualan, subjek pembuatan jurnal penyesuaian. Harap dibuat jurnal penyesuaian. Jadi ini memonya sudah tertera, jadi kalian nanti tinggal mencatat seperti itu. Dan yang ketujuh adalah cek. Cek adalah surat perintah kepada bank dari orang yang mendatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Nah, untuk cek seperti ini contohnya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat cek. Selanjutnya yang terakhir adalah billet giro. Billet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam billet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Ini contoh billet giro. Ya, pengertiannya ini pemindah bukuan dari rekening nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan uangnya. Nah, seperti itu. Saya berharap teman-teman dapat
membuat jenis-jenis